Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang estimasi biaya penyakit dan kesediaan membayar dan manfaat peningkatan kualitas udara dibuktikan dari negara Taiwan. Adapun anggota kelompok kami ialah Ihnaya Salsabila Yunus dengan NIM A0112111022. Yang kedua ada Olivia Novianti RHS dengan NIM A0112111039. Yang ketiga ada Andi Alfia Faikah Rionsyah dengan NIM A0112111040. Yang keempat ada Andi Asyifa Siti Rahmayanti dengan NIM A0112111050. Yang terakhir ada Herawati dengan NIM A01121112. Untuk penjelasan pertama, saya serahkan ke presentator pertama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kali ini saya akan membacakan terkait introduction atau perkenalan. Nah, idealnya seseorang ingin memperoleh kesediaan untuk membayar dengan menanyai individu secara langsung selama survei penilaian kontingen yang akan dilakukan di negara target. Tetapi studi ini mahal dan memakan waktu jika dilakukan dengan benar menggunakan kemajuan terbaru dalam metode penelitian survei. Perkiraan konservatif tentang manfaat peningkatan kualitas udara dapat diperoleh dengan berfokus pada biaya penyakit, yaitu jumlah pengeluaran medis dan pendapatan yang hilang akibat penyakit yang terkait dengan polusi. Nah, dalam beberapa kasus, seseorang dapat memperoleh perkiraan pengeluaran pencegahan yang dikeluarkan oleh individu untuk mengendalikan paparan polusi dan karenanya penyakit. Jadi, hasil penelitian mengungkapkan pada beberapa individu tentang kesediaan mereka dalam membayar untuk menghindari penyakit dan telah membandingkan kesediaan untuk membayar WTP, angka dengan biaya penyakit COI, angka yang dikeluarkan oleh subjek yang sama untuk penyakit sebanding, telah menemukan bahwa WTP adalah 1,6 sampai 4 kali lebih besar dari jumlah pengeluaran dan hilangnya pendapatan yang menunjukkan bahwa nilai ketidaknyamanannya disebabkan oleh penyakit bias bisa sangat besar. Next. Nah, jadi dalam membandingkan perkiraan WTP COI dan CV elicited dari kerusakan yang terkait dengan polusi berguna, menurut kami itu ada 3 alasan. Yang pertama, karena perbandingan berfungsi sebagai pemeriksaan validitas untuk angka WTP yang dilaporkan oleh responden kami dalam survei CV. Kedua, karena angka COI dalam beberapa kasus dapat diperoleh dari statistik resmi dan mungkin lebih mudah dan lebih murah untuk diperoleh daripada data WTP berbasis survei. Jika seseorang mengetahui setidaknya kira-kira berapakah fraksi biaya tersebut mewakili total WTP, seseorang akan dapat memperoleh perkiraan kasar kerusakan kesehatan akibat polusi udara dengan mengalihkan biaya penyakit dengan kebalikan dari fraksi itu. Yang ketiga itu mengingat perbedaan biaya dan ketersediaan perawatan medis, sistem cuti sakit dan persepsi penyakit antara negara barat dan negara berkembang, kami merasa kepentingan independen untuk melihat apakah WTP untuk menghindari penyakit di Taiwan merupakan bagian yang besar dari total kerusakan seperti di Amerika Serikat. Next. Jadi ini adalah model struktural untuk menghindari perilaku dan penyakit. Nah, dengan menggunakan metode Harrington dan Putney pada tahun 1987 dengan asumsi bahwa kesejahteraan individu bergantung secara positif pada konsumsi agregat X dan waktu luang L tetapi dipengaruhi secara negatif oleh hari-hari sakit, yaitu D. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat pada PPT yang persamaan pertama. Kemudian hubungan antara polusi dan hasil kesehatan diringkas menjadi fungsi dosis respons, yakni D sama dengan D dalam kurung P dan ZD. Fungsi dosis respons dapat diubah untuk mengakomodasi aktivitas pencegahan. A dilakukan untuk individu, menghindari A dilakukan untuk oleh individu untuk mengurangi paparan polusi dan karenanya penyakit yang bisa dilihat pada persamaan kedua pada PPT.
Nah, kemudian individu memilih tingkat L, X, dan A untuk memaksimumkan utilitas sesuai batasan anggaran yang persamaannya dapat dilihat pada persamaan ketiga di PPT. Selanjutnya, pada persamaan ketiga, saya memberikan kesempatan kepada presentator selanjutnya. Baik, terima kasih. Pada persamaan 3, mengasumsikan bahwa individu harus mengalokasikan waktunya antara bekerja dan bersantai, dan membelanjakan pendapatan untuk konsumsi agregat dan perawatan kesehatan M yang pada gilirannya bergantung pada jumlah hari sakit dan pada aktivitas pencegahan. Harga M dan A masing-masing sama dengan PM dan PE, sedangkan harga satu unit barang konsumsi agregat dinormalisasi menjadi 1. Waktu sakit masuk dalam kendala anggaran karena mengurangi waktu kerja yang tersedia bagi individu. Pada persamaan 3, waktu kerja yang hilang karena sakit dilambangkan dengan W. Untuk rumus persamaan 3 dapat dilihat pada layar. Next. Kondisi orde pertama untuk masalah optimisasi ini menyeratkan bahwa jika mungkin bagi individu untuk mengurangi penyakit yang berhubungan dengan polusi, dengan membatasi paparan polusi, utilitas pengoptimalan individu yang tunduk pada batasan anggaran akan terlibat dalam menghindari perilaku ke titik di mana biaya marginal untuk menghindari perilaku sama dengan manfaat marginalnya. Kondisi orde pertama menyeratkan bahwa perilaku menghindari yang optimal, jumlah hari sakit yang dihasilkan, perilaku mitigasi individu pada waktu kerja yang hilang karena sakit harus bergantung pada polusi, pada semua harga, dan pada pendapatan non-kerja. Kesediaan individu untuk membayar atau WTP untuk pengurangan polusi adalah jumlah yang harus diambil dari pendapatan individu sambil mempertahankan utilitasnya tidak berubah. Next. Selanjutnya saya akan membacakan kasusnya. Selama 92 hari dari November 1991 hingga Januari 1992, responden di kota Taipei, Kaohsiung, dan Hualien di Republik Cina atau Taiwan mengisi catatan harian untuk mencatat ada atau tidaknya 19 gejala terkait pernapasan ringan, yaitu rasa tidak nyaman di dada, batuk, mengis, sakit tenggorokan, pilek, flu, dan lain-lain, dan gejala terkait paparan polusi yaitu sakit kepala dan iritasi mata. Responden juga ditanya tentang tingkat keparahan gejala tersebut dan tentang kegiatan yang dilakukan untuk meringankan gejala seperti memeriksakan diri ke dokter dan pengeluaran terkait. Data buku harian dicocokkan dengan polusi dan pembacaan meteorologi yang diambil di monitor yang terletak dalam jarak 750 meter dari tempat tinggal responden untuk total 5 monitor. Dan dengan informasi tentang sosial demografi, responden dan kondisi kesehatan kronis jika ada, menghasilkan kumpulan data panel yang berisi 87.676 pengamatan di mana 953 responden kali 92 hari. Peserta dipilih dengan random sampling setelah stratifikasi berdasarkan usia. Sampel mencakup anak-anak dan orang dewasa, tetapi analisis kami berfokus pada 602 orang dewasa yang menyelesaikan penelitian. Fluktuasi jumlah partikel halus dari satu hari ke hari berikutnya bisa sangat besar, bahkan bisa mencapai lebih dari 200 GIG per meter kubik. Hualien, sebuah kota resort yang tidak tercemar di pantai tenggara negara itu, dan area di sekitar monitor Yonghou di Kabupaten Taipei terbukti memiliki kualitas udara yang lebih baik. Masing-masing rata-rata 32 GIG per meter kubik dan 61,50 GIG per meter kubik. Ukuran ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida tersedia, tetapi kami menghilangkan polutan ini dalam analisis kami di bawah karena pembacanya sangat rendah dan jauh di bawah standar ambien Taiwan dan AS yang sebanding. Suhu harian maksimum rata-rata adalah 20 derajat Celcius dan kelembapan relatif tinggi, rata-rata 91,4%. Secara keseluruhan,
Tingkat penyakit cukup rendah, hampir setengah dari orang Taiwan berhasil melewati masa studi tanpa mengalami gejala apapun yang diselidiki. Rata-rata hari, hanya 4,6% orang dewasa yang mengalami satu atau lebih gejala. Gejala yang paling sering dilaporkan adalah pilek dan flu, diikuti batuk berdahak, pilek sakit tenggorokan, batuk kering, dan sakit kepala. Menge, serangan alergi, dan serangan asma jarang terjadi. Kunjungan dokter, penggunaan obat-obatan, dan hari kerja yang hilang karena sakit agak jarang. Pada setiap hari penelitian, 1,5% responden melaporkan mengunjungi dokter, persentase yang sama minum obat resep, dan kurang dari 1% tinggal di rumah dan tidak bekerja. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai memperkirakan biaya sakit. Biaya sakit termasuk senyap pendapatan kerja dan mengurangi pengeluaran yang dikeluarkan untuk meringankan penyakit. Kegiatan mitigasi yang difokuskan terdiri dari berobat ke dokter dan minum obat. Model teoritis berpendapat bahwa kunjungan ke profesional kesehatan dan penggunaan obat resep dan hari kerja yang hilang karena sakit harus bergantung pada polusi, harga, tingkat upah, pendapatan di luar pekerjaan, ditambah variabel yang mengukur stok kesehatan individu atau menangkap rasa untuk kesehatan dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil kesehatan. Dalam literatur sebelumnya, pengeluaran medis telah diperlakukan sebagai variabel kontinu dan dimodelkan menggunakan persamaan Tobit menurut Durkin dan Stanley pada tahun 1988. Sedangkan varian model Tobit telah disesuaikan dengan kunjungan dokter menurut Hickey dan Durkin pada tahun 1991. Dari mana pengeluaran untuk perawatan medis telah kemudian diperkirakan. Dalam penelitian ini telah terdapat pendekatan kedua dan memperlakukan kunjungan ke profesional kesehatan, penggunaan obat resep, dan keputusan untuk tidak bekerja di rumah pada hari tertentu sebagai perilaku pilihan listrik. Diasumsikan bahwa individu memilih untuk terlibat dalam salah satu aktivitas ini. Jika melakukan hal ini, itu memastikan tingkat utilitas yang lebih tinggi daripada alternatifnya. Oleh karena itu, tingkat polusi, harga, dan karakteristik individu lainnya harus mempengaruhi kemungkinan dan mengunjungi dokter dan minum obat resep. Di sini terdapat pilihan variabel. Faktor variabel independen meliputi pembacaan PM10 harian yang diukur pada monitor yang paling dekat dengan rumah responden. Ditambah suhu maksimum dan kelembapan relatif, karena kelembapan relatif diyakini mempengaruhi status kesehatan. Karakteristik individu yang dapat mempengaruhi hasil kesehatan adalah usia dan boneka yang menentukan paparan debu, asap, dan asap yang ada di tempat kerja. Variabel yang dapat mempengaruhi status kesehatan dan menangkap selera kesehatan responden adalah jenis kelamin, status keluarga, dan tingkat pendidikan. Penelitian ini memproyeksi tingkat upah individu dengan pendapatan rumah tangga, tetapi menghasilkan pendapatan dan pekerjaan dari spesifikasi karena tidak memiliki informasi yang relevan dalam kumpulan data. Next. Selanjutnya ada hasil estimasi dari penelitian ini. Spesifikasi pertama mencakup semua variabel independen yang telah dibahas sebelumnya, kecuali pendapatan dan variabel dummy yang menunjukkan apakah responden yang bekerja dapat mengambil cuti sakit. Karena uji rasio kemungkinan menunjukkan bahwa variabel-variabel ini dapat dikeluarkan dari model tanpa kehilangan kecocokan dan efek pada koefisien lainnya. Spesifikasi kedua dari persamaan Tobit berfokus pada materi partikulat sambil mengontrol responden status kesehatan pada hari K-1. Cukup sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya perkiraan kerusakan menggunakan WTP untuk menghindari penyakit. Kerusakan kesehatan akibat polusi dapat dihitung dengan mengalihkan WTP untuk menghindari penyakit marginal
dengan kemiringan fungsi dosis respon. Karena yang penting adalah perbedaan total hasil kesehatan sehubungan dengan polusi. Fungsi dosis respon adalah persamaan bentuk tereduksi yang menggabungkan hasil penyakit dengan tingkat polusi sambil mengontrol karakteristik individu eksogen dan variabel cuaca. Fungsi dosis respon yang dilaporkan ke dalam Alberni dan Krupnik yang menguraikan efek polusi menjadi 1. Efek pada awal penyakit, 2. Efek pada durasi penyakit dengan asumsi bahwa episode penyakit telah dimulai. Perkiraan WTP yang tersirat oleh tanggapan atas pertanyaan pembahasan lanjutan serupa dengan memiliki varians yang lebih kecil daripada yang dihitung dari tanggapan atas pertanyaan pembayaran awal, menunjukkan bahwa pertanyaan lebih lanjut terhadap respon tidak menimbulkan menurun. Alberni dan Krupnik menemukan bahwa WTP untuk menghindari episode penyakit meningkat selama durasi episode, tetapi pada tingkat yang menurun. Next. Selanjutnya ada perbandingan antara WTP dan COI. Mereka meyakinkan karena mereka konsisten dengan teori ekonomi yang memprediksi bahwa WTP untuk menghindari dampak kesehatan dari polusi lebih besar daripada ukuran COI. Karena data yang digunakan untuk menghitung COI dan WTP berasal dari kelompok subjek yang sama, tetapi dikumpulkan pada waktu yang berbeda. Angka WTP dan COI yang konsisten dengan teori ekonomi memberikan dukungan yang validitas jumlah WTP yang diumumkan oleh responden dengan kontingen survei penilaian bagian dari tadi. Sekian dari saya persilahkan ke materi selanjutnya. Oke, Rowe dan Chestnut melaporkan bahwa WTP to COI sama dengan 1,61 ketika gejala yang dinilai adalah gejala asma dan respondennya adalah penduduk penderita asma di Los Angeles. Perhitungan alternatif untuk kelompok penderita asma Los Angeles yang sama menghasilkan rasio WTP terhadap COI sebesar 3,7. Adapun untuk kesimpulannya adalah seperti yang sudah diprediksi oleh teori ekonomi, WTP lebih besar dari perkiraan COI. Dari kami merasa yakin bahwa rentang rasio WTP ke COI tergantung pada tingkat polusi udara yang dirujuk oleh perhitungan dari 1,61 hingga 2,26. Nilai-nilai ini sejalan dengan yang diperoleh dalam penelitian sebelumnya di Amerika Serikat, meskipun ada perbedaan antara kedua negara dan angka WTP mereka untuk menghindari penyakit ini. Mengetahui COI dan rasio WTP atau COI dapat membantu dalam menghasilkan estimasi awal WTP yang masuk akal. Hal ini terbukti berguna ketika kita tidak memungkinkan untuk melakukan survei penilaian kontingensi asli di lokasi tertentu. Namun, kemungkinan untuk memperoleh data COI dari studi sebelumnya atau statistik resmi adalah estimasi kasar WTP yang dihitung dalam memberikan WTP yang dapat dibandingkan dengan yang diperoleh dari penyesuaian sederhana untuk angka pendapatan Amerika Serikat. Mungkin itu cukup sekian untuk presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.